soal Indonesia yang nantinya ya direncanakan tetap akan ikut dalam FIFA Matchday, tidak boleh dilewatkan. Dan itu sudah dikatakan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa walaupun ada banyak kegiatan yang sangat padat, terutama untuk menyongsong laga-laga di tim, itu adalah harinya atau bulannya FIFA Matchday. Nah, di sana memang agak ada benturan. Tadinya kan ini agak ragu memang apakah kita akan ikut atau tidak. Namun karena ini juga adalah dianggap waktu yang tepat untuk mencari poin ya dalam peringkat FIFA. Kalau persiapan secara keseluruhan sudah sangat baik, mulai dari persiapan latihan, tempat latihan yang sudah kita persiapkan. Selanjutnya untuk akomodasi yang lain, contoh misal hotel dan juga yang lain, semuanya juga sudah semuanya siap ya, siap. Euforia tak terduga ketika supporter di Eropa lebih antusias menyambut Indonesia versus Italia dibanding Piala Dunia 2026. Di tengah hiruk-pikuk sepak bola global, ada satu fenomena menarik yang sulit dijelaskan dengan logika konvensional. Meningkatnya antusiasme supporter di Eropa terhadap pertandingan tim nasional Indonesia melawan Italia, bahkan disebut-sebut mampu menyaingi bahkan melampaui gaung Piala Dunia 2026. Sekilas, ini terdengar seperti klaim berlebihan. Bagaimana mungkin laga persahabatan atau pertandingan non-turnamen antara dua negara dengan perbedaan tradisi sepak bola yang cukup jauh justru mencuri perhatian lebih besar dibanding ajang paling prestisius di dunia? Namun jika ditelusuri lebih dalam, fenomena ini bukan sekadar sensasi sesaat, melainkan refleksi dari perubahan lanskap sepak bola modern. Sepak bola bukan lagi soal kekuatan tradisional. Selama puluhan tahun, sepak bola didominasi oleh negara-negara dengan sejarah panjang, Italia, Jerman, Brasil, Argentina, dan lainnya. Namun kini era digital telah mengubah segalanya. Popularitas tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh prestasi, tetapi juga oleh cerita, emosi, dan keterlibatan penggemar lintas batas. Timnas Indonesia yang sebelumnya jarang masuk radar penggemar Eropa mulai mencuri perhatian berkat beberapa faktor. Peningkatan performa, munculnya pemain muda berbakat, serta dukungan supporter yang dikenal fanatik dan penuh warna. Video koreografi stadion, nyanyian supporter, hingga momen-momen dramatis pertandingan Indonesia kerap viral di media sosial. Di sisi lain, Italia tetap menjadi kekuatan besar dengan sejarah panjang dan gaya permainan yang khas. Ketika dua dunia ini bertemu, tradisi dan semangat baru, terciptalah daya tarik yang unik, efek media sosial dan globalisasi fanbase. Salah satu alasan utama meningkatnya antusiasme di Eropa adalah peran media sosial. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube telah menghapus batas geografis. Supporter di Spanyol, Prancis, atau Jerman kini bisa dengan mudah mengikuti perkembangan tim nasional Indonesia secara real-time. Banyak konten kreator sepak bola Eropa mulai membahas Indonesia, mulai dari analisis pemain, reaksi terhadap atmosfer stadion, hingga komentar tentang potensi tim. Hal ini menciptakan rasa penasaran yang kemudian berkembang menjadi ketertarikan nyata. Pertandingan Indonesia versus Italia pun diposisikan bukan sekadar laga biasa, tetapi sebagai pertemuan budaya sepak bola, sesuatu yang segar di tengah rutinitas kompetisi Eropa yang kadang terasa repetitif. Kejenuhan terhadap format turnamen besar. Piala Dunia 2026, meskipun tetap menjadi ajang besar, menghadapi tantangan baru. Format yang diperluas dengan lebih banyak tim justru menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya kualitas pertandingan di fase awal. Beberapa penggemar merasa turnamen menjadi terlalu panjang dan kurang intens. Disinilah pertandingan seperti Indonesia versus Italia menawarkan alternatif. Satu laga, satu cerita, satu emosi yang langsung terasa. Tidak perlu menunggu fase gugur atau drama panjang, semuanya terjadi dalam 90 menit. Euforia tak terduga ketika supporter di Eropa lebih antusias menyambut Indonesia versus Italia dibanding Piala Dunia 2026. Di tengah hiruk-pikuk sepak bola global, ada satu fenomena menarik yang sulit dijelaskan dengan logika konvensional. Meningkatnya antusiasme supporter di Eropa
terhadap pertandingan tim nasional Indonesia melawan Italia, bahkan disebut-sebut mampu menyaingi, bahkan melampaui gaung Piala Dunia 2026. Sekilas, ini terdengar seperti klaim berlebihan. Bagaimana mungkin laga persahabatan atau pertandingan non-turnamen antara dua negara dengan perbedaan tradisi sepak bola yang cukup jauh justru mencuri perhatian lebih besar dibanding ajang paling prestisius di dunia? Namun jika ditelusuri lebih dalam, fenomena ini bukan sekadar sensasi sesaat, melainkan refleksi dari perubahan lanskap sepak bola modern. Sepak bola bukan lagi soal kekuatan tradisional. Selama puluhan tahun, sepak bola didominasi oleh negara-negara dengan sejarah panjang, Italia, Jerman, Brasil, Argentina, dan lainnya. Namun kini era digital telah mengubah segalanya. Popularitas tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh prestasi, tetapi juga oleh cerita, emosi, dan keterlibatan penggemar lintas batas. Timnas Indonesia yang sebelumnya jarang masuk radar penggemar Eropa, mulai mencuri perhatian berkat beberapa faktor. Peningkatan performa, munculnya pemain muda berbakat, serta dukungan supporter yang dikenal fanatik dan penuh warna. Video koreografi stadion, nyanyian supporter, hingga momen-momen dramatis pertandingan Indonesia kerap viral di media sosial. Di sisi lain, Italia tetap menjadi kekuatan besar dengan sejarah panjang dan gaya permainan yang khas. Ketika dua dunia ini bertemu, tradisi dan semangat baru, terciptalah daya tarik yang unik, efek media sosial dan globalisasi fanbase. Salah satu alasan utama meningkatnya antusiasme di Eropa adalah peran media sosial. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube telah menghapus batas geografis. Supporter di Spanyol, Prancis, atau Jerman kini bisa dengan mudah mengikuti perkembangan tim nasional Indonesia secara real-time. Banyak konten kreator sepak bola Eropa mulai membahas Indonesia, mulai dari analisis pemain, reaksi terhadap atmosfer stadion, hingga komentar tentang potensi tim. Hal ini menciptakan rasa penasaran yang kemudian berkembang menjadi ketertarikan nyata. Pertandingan Indonesia versus Italia pun diposisikan bukan sekadar laga biasa, tetapi sebagai pertemuan budaya sepak bola, sesuatu yang segar di tengah rutinitas kompetisi Eropa yang kadang terasa repetitif. Kejenuhan terhadap format turnamen besar. Piala Dunia 2026, meskipun tetap menjadi ajang besar, menghadapi tantangan baru. Format yang diperluas dengan lebih banyak tim justru menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya kualitas pertandingan di fase awal. Beberapa penggemar merasa turnamen menjadi terlalu panjang dan kurang intens. Disinilah pertandingan seperti Indonesia versus Italia menawarkan alternatif. Satu laga, satu cerita, satu emosi yang langsung terasa. Tidak perlu menunggu fase gugur atau drama panjang, semuanya terjadi dalam 90 menit.